Oke, selamat siang, pagi, sore, malam, siapapun yang nonton acara ini kan bisa waktunya kapan aja ya. Namanya juga Iya, digital, di mana-mana yang lihat juga. Ya pokoknya di mana saja teman-teman yang menyaksikan obrolan kami itu ya kami ucapkan selamat datang. Ada satu topik yang menurut saya menarik untuk diangkat, yaitu tentang perjalanan sebuah ide, di mana dari ide sampai ke mana, ke barang jadi itu sebetulnya nggak kayak tukang sulap itu plak jadi gitu ya kan Mas ya Dipto, ya nggak kayak gitu gitu. betul, betul. Jadi teman-teman tuh banyak yang menyangka bahwa Bang, dulu zaman saya masih inget banget waktu saya kuliah dulu, teman-teman saya yang kuliah di ekonomi itu suka nanya gitu, Bang, susah nggak sih kuliah di desain, kan cuman gambar aja. Terus saya langsung ternyuh gitu, aduh masa sih saya cuman gambar aja. Begitu saya ikut kuliah terbukti bahwa itu tidak hanya sesederhana bikin gambar, karena bikin gambar itu baru cuman seperberapa dari proses jadinya sebuah produk. Nah, saya bisa cerita tentang bagian saya, tapi saya pikir akan lebih menarik kalau kita bicara dari sisi apa yang dijalani oleh Mas Dipto, karena Mas Dipto lebih menarik nih bagi apa teman-teman yang ada di, terutama yang senang otomotif, karena otomotif itu menurut saya tingkat kompleksitasnya sedikit di bawah pesawat terbang kali ya. Multidisiplinnya tuh ini apa namanya, sangat diverse istilahnya. Nah ini jadi menarik ya. Ya Mas ya. Nah sekarang gimana nih ceritanya Mas tentang proses desain dari industrial design kalau di otomotif nih, kita bisa share nggak? Sekali nanti saya akan juga share dari saya kalau memang bisa menunggu. Gimana Mas? Ya, Bang Win, terima kasih banyak. Kangen nih, saya udah lama nggak ngobrol kita ya. Iya. Jadi kemarin kita bicara sedikit kalau kita masih berkutat di sekitar industrial design, karena saya merasa hal-hal yang basic mungkin masyarakat luas banyak yang juga belum tahu gitu. Jadi nggak ada salahnya. Tapi kalau untuk teman-teman seprofesi mungkin lihat materi ini, wah basi amat, kok ini lagi. Tapi menurut saya ini tetap menarik karena profesi ini belum se-establish profesi arsitektur misalnya. Jadi ini yang menyebabkan saya pikir masih valid lah kita membicarakan. Jadi terima kasih Bang Win. Kalau toh saya bicara otomotif, saya tidak ada niatan menganggap otomotif itu lebih tinggi seperti yang disampaikan. Tapi karena memang pengetahuan saya selama ini ada di situ, jadi kayaknya lebih pas kalau saya bicara sesuai dengan apa yang pernah saya alami gitu. Jadi itu. Jadi sebetulnya triggernya adalah sering kan kita AG atau di celotehan sehari-hari membicarakan desain mobil yang kita lihat berupa gambar sketsa ya. Mungkin bisa saya tampilkan atau kamu mau tampilkan slide nomor 2 kali ya. Sebentar Mas ya. Biar teman-teman lain juga bisa lihat, saya share. Ini karena kalau cerita kalau nggak pakai gambar rasanya apa ya, ada yang kurang gitu ya. Ini kira-kira begini ya Mas ya? Iya benar. Ya, jadi pasti teman-teman itu sering sekali melihat sketsa-sketsa seperti yang tampak sebelah kiri ini, dan di majalah-majalah mobil, majalah car styling misalnya, atau majalah-majalah desain mobil itu banyak sekali ditunjukkan sketsa yang seperti ini. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana sketsa ini kemudian menjadi mobil gitu? Itu yang mungkin tidak banyak diceritakan. Tapi kalau di luar sana mungkin ini hal yang sudah common, prosesnya sudah orang semua tahu mungkin. Dan ini proses yang lazim dilakukan oleh seorang industrial designer. Jadi semua produk yang diproduksi secara massal itu akan mengalami proses development atau proses pengembangan produk yang tipikal seperti ini. Jadi itu mungkin obrolan kita siang ini bisa sedikit memberikan gambaran ke viewers ya. Dari sketsa ini sampai jadi yang kuning itu seperti apa sih? Jadi seperti itu. Dan memang saya terkadang waktu sudah bekerja sangat menyayangkan proses itu tidak sejelas atau serunut
yang dipelajari atau diterima oleh teman-teman kita yang sekolah di bidang arsitektur gitu. Iya, iya. Jadi jujur saya ngiri gitu loh. Kalau di arsitektur itu lulus dia mau mengatakan dirinya arsitek itu sangat legitimate gitu ya, pasti. Iya. Jadi itu yang menyebabkan hari ini kenapa saya ingin membicarakan itu, karena mungkin profesi teman kita yang arsitektur itu sudah bukan jadi isu lagi, mereka sudah sangat paham. Ya. Jadi ya silakan, saya juga siapkan tuh materinya kalau mau di-share ya yang arsitektur. Kita lihat ya nih, kalau mungkin teman-teman bisa yang nonton ini bisa ngelihat kalau dari arsitektur runutnya jelas, dan ini seperti tadi yang kita bicarakan ya Mas Dipto ya, sebetulnya semua itu udah jadi standar. Jadi kalian nggak jadi seorang arsitek kalau dia tidak bisa dari end to end jadi, gitu kan ya Mas ya? Betul. Jadi mau sekolah di kampus mana aja pasti punya mulai dengan konsep, coret-coret, diskusi, kemudian setelah matang ditaruh berupa gambar denah, sama pemilik rumahnya dikonsultasikan setuju, terus tampaknya dibuat. Itu yang hubungannya sama customer kan, yang denah sama tampaknya itu sama perspektif. Betul. Tapi yang berhubungan dengan fabrikatornya atau kontraktornya itu mungkin gambar potongan, kemudian ini dan itu detail-detail sectionnya, kemudian kadang dilengkapi dengan exploded view meskipun ini jarang. Tapi perspektif pasti pemilik rumah pengen lihat tampang rumahku kayak apa, kemudian sampai market kalau diperlukan. Iya, market. Dan seterusnya sampai ada rencana anggaran biaya RAP-nya. Nah, ini dokumen ini dan proses ini sangat baku dan sangat dikuasai oleh semua arsitek di Indonesia. Nah, itu yang menyebabkan saya tanda petik iri karena profesi kami tidak bisa menjelaskan ini di masyarakat luas, karena prosesnya sangat internal, karena setiap industri itu punya proses yang kadang-kadang tanda petik dirahasiakan karena prosesnya kadang-kadang sangat strategis sehingga bisa lebih murah, lebih singkat, atau lebih kecil derajat kesalahannya atau kualitasnya baik. Itu tidak semua memang didisclose, tapi anyway ada benang merah yang umum yang bisa kita tahu seperti apa sih prosesnya. Betul. Seperti itu. Nah, kalau mungkin banyak yang bertanya-tanya, oke, arsitektur jelas ya kayak gini. Ini tadi mengacu kepada gambar yang ada di dalam yang kita share ini. Sebetulnya arsitektur sudah sangat jelas. Teman-teman di arsitek pun kalau bagi yang lihat ini pasti, oh iya benar gini. Namanya arsitek ya seperti ini gitu. Nah, sementara itu industrial design seperti apa? Nah, itu kan pertanyaannya kan. Nah, ya kan. Jadi ya ini kita mungkin Mas Dipto bisa cerita tentang kalau industrial design itu seperti apa sih, terutama yang masuk ke dalam bidangnya Mas Dipto ya. Ya, saya minta izin ya. Nanti Abang tambahin kalau memang ada yang elektronik dulu pengalamannya silakan aja jamin. Ini minta maaf kebetulan contohnya memang otomotif. Ya. Ada di slide yang selanjutnya mungkin. Ini dia. Ya, jadi kalau tadi di arsitektur ada konsep ya, di kita konsepnya itu berupa sketsa tadi. Jadi sketsa itu setara dengan konsep di arsitektur. Jadi dia membuat reka-reka dengan freehand biasanya sama. Sketsa seorang industrial designer itu freehand. Kenapa? Karena butuh spontanitas. Kenapa butuh spontanitas? Karena butuh ide-ide yang fresh. Sebuah ide itu akan inovatif atau kelihatan cepat kalau memang dia spontan, jangan terlalu dipikir, jangan terlalu pakai logika, tapi lakukan saja. Itu di tahap sketsa. Nah, dari sketsa itu nanti oleh chief designer-nya akan dilakukan seleksi menjadi ada key sketch namanya. Key sketch itu sketch yang dianggap mewakili untuk pasar yang dituju. Jadi sebelum ini ada prosesnya tentunya di marketing, kita mau masuk pasar siapa dan untuk apa gitu. Jadi key sketch tadi dipilih untuk dibuat rendering. Rendering itu sebetulnya sebuah gambar yang sifatnya juga masih 2 dimensi kadang-kadang ya, tidak 3 dimensi, yang memberikan representasi kira-kira kalau jadi mobilnya itu seperti apa. Jadi lebih fine lah dibanding sketch. Kalau sketch tadi tujuan untuk cari ide, kalau rendering ini tujuannya untuk ditunjukkan ke calon konsumen, ke marketing,
untuk survei dan sebagainya. Karena kalau survei kita pakai gambar yang sketch, mereka tidak paham. Nah, kita pakai rendering tadi, dan setelah disurvei biasanya kita mengerucut kepada 1-2 desain yang dikehendaki pasar, dan itu biasanya paraleli kita reconfirm dengan yang disebut dengan package drawing. Jadi package drawing itu bukan gambar tentang packaging ya, bukan, tapi tentang bagaimana seluruh komponen dan manusianya yang ada dalam mobil itu bisa masuk dan proper gitu. Jadi itu dikonfirmasi, jangan sampai proporsinya salah sehingga orang duduk pun tidak bisa, misalnya seperti itu. Jadi package drawing itu biasanya para industrial designer dapat datanya dari engineer, karena biasanya engineer juga paralel melakukan proses penentukan wheelbase, kemudian meletakkan mesin di mana dan sebagainya, sehingga industrial designer bisa membuat sebuah desain eksterior dalam hal ini sekaligus interior yang bisa mengcover komponen-komponen fungsional tadi. Jadi di sini package drawing ini merupakan dokumen yang menunjukkan ada interrelasi antara para engineers dengan industrial designers. Nah, selanjutnya umumnya dibuat skala 1:5, karena skala 1:5 ini kadang-kadang yang melakukan desainersnya sendiri dibantu satu modeler biasa. Jadi dia bisa di sebelah mejanya gitu dia lakukan. Karena teman-teman kalau seorang desainer itu sedang membuat clay model, itu sebetulnya dia sedang mendesain tapi dalam bentuk 3 dimensi dan dalam bentuk realistis ya, realitinya. Jadi tidak di depan layar lagi, jadi betul-betul bisa disentuh, bisa dia intip sana sini, dan itu akan sangat berbeda sekali hasilnya dari yang rendering pertama. Jadi banyak sekali kita mengalami dari rendering kelihatan bagus, begitu dibuat model skala 1:5, atau kadang-kadang beberapa company memilih 1:4, itu tidak ada masalah. Itu banyak sekali dilakukan tuning. Apalagi setelah ada package drawingnya ya, ternyata jendelanya tidak bisa setipis itu, ternyata ruang mesinnya lebih besar daripada rendering yang awal. Itu gunanya scale model, jadi waktunya lebih singkat dan kita sebagai desainer bisa langsung mendapatkan proporsi yang mendekati ke realita. Sampai sini ada yang ada yang mau ditambahkan? Mas masih on the track, Mas. Jadi saya masih on the track ya? Iya, silakan. Oke, ya. Nah, ini biasanya scale 1:5 ini untuk shortcut. Jadi 1/5 scale ini kami scan juga. Kami scan untuk kemudian kita datanya kita pakai untuk di milling atau dilakukan pembuatan model 1:1. Jadi di enlarge, kemudian mesin milling jalan, jadilah clay modelnya 1:1 yang dibuat based on 1:5 tadi. Jadi untuk shortcut, jadi bukan dicontek, diukur-ukur gitu terus kita nge-clay, enggak. Kita bikin block of clay di atas roda beneran, terus di running oleh milling mesin, dan hasilnya masih roughing, masih kasar ya. Dan fine tuningnya itu dilakukan oleh manusia. Jadi itu gambar yang di kiri bisa dilihat itu terjadi lagi adjustment karena waktu dia skalanya 1:5 menjadi 1:1, ada hal-hal yang mungkin dirasa masih tidak sesuai dengan keinginan desainer. Nah, ini biasanya dibuat 2, termasuk yang interior. Jadi eksterior, interior dibuat karena ini ada 2 tim desainer. Dan setelah itu dibuat oleh modeler. Modeler itu memang orang yang certified ya, dia bisa membuat simetris, membuat surface itu begitu halusnya. Lalu dilakukan scanning, jadi di permukaan itu dipasang reference untuk reference point ya. Bahasa Jepangnya kijung, untuk menyambung setiap surface di permukaan clay model itu untuk diambil oleh scanner menjadi data digital. Nah, oleh industrial design yang membuat surface data ini disambungkan menjadi yang terakhir disebut dengan A-class surface. Jadi surface yang sudah paling akhir ya, fine surface, di mana ini menjadi modal dasar untuk data kulit ya, surface data dari kendaraan ini. Dan biasanya kita uji dengan metode saya nyebutnya zebra teman-teman gitu.
Karena kalau surface-nya ada yang rusak, itu garis-garis hitam putih itu ada yang terdistorsi ya, ada yang kekik, atau ada yang belok, patah dan sebagainya. Itu dianalisa dengan lampu. Kalau di aktual di komputer juga ada modulnya untuk menganalisa setiap sudut surface ini menjadi sempurna. Dan ini biangnya. Jadi teman-teman di luar sana ternyata di dunia industri itu industrial designer tidak sama dengan arsitek. Dia berhenti sampai surface data ini. Jadi sketsa yang biru kiri ini pertanggungan jawabnya adalah, outputnya adalah E-class surface data tadi. Outputnya seorang industrial designer adalah E-class surface data. Prosesnya lebih pendek dari arsitektur. Kalau arsitektur kan gambar kerjanya kasih kontraktor, kasih mandor pasti jadi. Gambar kerjanya itu dilanjutkan oleh teman-teman insinyur mesin ya, engineers ya, engineering design. Kira-kira gitu Bang Win untuk yang industrial design. Iya. Kalau di elektronik kira-kira sama ya? Hampir sama Mas, cuman memang kalau saya pikir bagian modelingnya karena dia tidak besar, jadi kita bisa langsung ke full scale model, gitu. Jadi nggak ada skalanya biasanya. Kan biasanya paling besar juga kalau kita dulu kulkas kan tingginya mungkin sekitar 1,7 1,8 meter paling tinggi. Dan biasanya ya udah sampai segitu kita masih pakai full scale model Mas. Nah, kemudian kalau di elektronik kita tidak menggunakan clay, tapi kita biasanya menggunakan bahan lain yaitu namanya macam-macam. Ada yang plastik langsung pakai vacuum forming, atau menggunakan kalau rough modelnya kalau di elektronik itu kita menggunakan rigid foam itu untuk mendapatkan studi bentuknya. Sama dengan mobil, bahwa kita juga dalam prosesnya dari gambar sampai ke model akhir itu banyak sekali penyesuaian. Jadi kalau kita menyebutkan itu sebagai masih proses desain. Jadi ini juga masih proses desain kan sampai. Jadi walaupun sudah berbentuk 3D itu masih diolah terus sampai ke ujungnya. Jadi kadang-kadang hasil sketsa dan rendering itu memang berbeda sekali gitu. Which is fine, itu sangat-sangat wajar kalau di saya yakin di teman-teman di otomotif juga begitu ya. Gitu. Jadi kita mengenal juga, mungkin yang belajar di engineering juga mengenal istilah simultaneous engineering atau concurrent engineering. Artinya prosesnya dibuat paralel. Para engineer itu sudah masuk sejak clay model 1:1. Jadi udah langsung mereka sudah masuk, mereka sudah memberikan saran yang namanya kalau bahasa Jepangnya machiuke. Jadi standar engineering harus kemudian regulasi pemerintah harus dipenuhi, misalnya overhang, kemudian sudut depan, sudut belakang itu semua ada regulasinya, ada aturannya yang mesti kita penuhi. Betul. Jadi disitulah seorang desainer harus membuktikan kemampuannya bahwa apa yang dia buat ini selain indah juga memenuhi kriteria engineering yang diperlukan. Belum lagi setelah itu masuk lagi teman-teman dari produksi. Namanya produksi itu istilahnya dokuseke. Itu mereka masuk ke sini juga untuk memberikan input, jangan sampai nanti benda ini menjadi sulit dibuat dice-nya, dibuat mold-nya, dirakitnya. Jadi disitulah justru proses kematangan seorang industrial designer. Jadi memang sulit menjelaskan. Yang dilihat oleh orang awam sketsa itu sampai rendering, tapi yang dialami oleh desainernya sampai ke surface data tadi. Karena kalau E-class surface data ini sudah keluar itu sudah styling freeze namanya. Sudah tidak ada perubahan lagi di styling. Itu sudah dikunci. Kalau nggak boleh dirubah, karena kalau dirubah proses selanjutnya akan berubah semua dan itu akan membuat tracking jadi terlambat. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi yang menarik Betul. Jadi memang
step by step itu memang harus disiplin banget, tapi bukan berarti kita jadi terkekang oleh ini. Jadi ada bagian-bagian sampai yang cukup leluasa kalau menurut saya di mana sebagai seorang desainer untuk bisa mengeksplor desain sampai istilahnya sampai titik terakhir. Gitu. Ya, benar. Jadi untuk sampai situ sebetulnya ya, itu juga bukan sebuah perjalanan. Jadi nggak, kita terus terang aja Mas Tito juga pasti setuju, kita nggak bisa dibilang tukang gambar aja gitu, karena pekerjaan kita udah sampai ujung gitu. Iya. Jadi yang membedakan seorang industrial designer yang sudah matang itu semua coretannya sejak awal itu akan berujung ke produksi. Iya, betul. Dan dia tidak mengalami banyak obstacles atau handicap atau resistance dari proses-proses selanjutnya gitu. Karena dia memahami setiap proses produksinya nanti dan sebagainya. Dan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar. Ibaratnya harus dilalui, nggak ada lain. Ya. Itu yang menyebabkan seseorang jadi desainer yang. Ya, makanya kan sebetulnya ada kalau di tempat saya dulu ada istilah begini sebetulnya, kalau seorang desainer itu sebagus-bagusnya hasilnya itu belum jadi benar-benar disebut sebagai industrial designer kalau produknya belum jadi diproduksi. Karena sampai produksi itu pemikiran kita dari awal itu ikut melahirkan produk tersebut. Sehingga kalau dia jago di styling, tapi hasil karyanya itu tidak pernah jadi, itu jadi kayak masih setengah. Ya maaf nih, bukan bermaksud apa-apa, cuman memang begitu kalau di industrial designer desain ya. Betul. Jadi pembuktiannya di situ. Iya. Betul. Nah, itu yang kalau di kita, saya pikir di mobil, di otomotif juga sama ya Mas ya? Sama. Bahkan karena bendanya betul besar tadi, kompleks, sangat multidisiplin. Jadi challenge-nya bagaimana kita bisa tetap bawa aspirasi desainernya di tengah aspirasi disiplin lain. Misalnya gini, kalau engineering kan dia KPI-nya adalah bagaimana membuat benda ini berfungsi dan kuat. Teman-teman dari elektronik juga demikian, sama. Kemudian orang produksi bagaimana ini bisa diproduksi dengan cepat dan tidak mengakibatkan cacat produksi misalnya. Ya. Kalau orang dari bengkel pengen bagaimana saya bisa servis mobil ini dengan mudah tanpa harus memakan waktu yang lama sehingga customer nggak komplain harga bengkelnya mahal, seperti itu. Betul. Nah, semua variabel itu akan men-challenge seorang desainer sehingga kalau sebuah desain itu lulus dari semua challenge itu dan akhirnya berhasil diproduksi, itu sebuah pencapaian. Betul. Makanya kalau ada desainer yang berkali-kali membuat mobil itu disukai secara tampilannya menarik dan itu diproduksi massal, itu sebuah cerita yang panjang untuk sampai ke itu. Iya, sebuah pencapaian juga kan, kolektif ya Mas. Kolektifly ya sebetulnya. Betul. Jadi nggak bisa bilang saya satu-satunya desainer situ, nggak bisa. Ya, saya selalu berhati-hati untuk bilang bahwa ini karya desainer, industrial designer, karena kita nggak boleh lupa bahwa apalagi kalau karya yang sebesar mobil gitu atau otomotif itu kan sebetulnya multi interdisiplinnya besar. Jadi kalau kita bilang bahwa itu karya seorang industrial design, itu rasanya gimana ya? Jangan. Nggak terlalu enak rasanya. Nggak benar. Tapi memang nggak tahu ya, di dunia ini juga saya kan pernah di R&D ADM itu juga tanda petik kok yang dikenal orang industrial designer-nya gitu. Orang testernya, orang yang mendesain part drawing-nya itu kenapa nggak dikenal? Itu yang saya juga nggak ngerti. Ya. Arsitek juga begitu. Waktu gedung Dharmala dibangun, ada Paul Rudolph, terkenal arsitek. Tapi orang sipilnya ngitung mati-matian supaya nggak rubuh, mana namanya gitu. Itu saya nggak ngerti kenapa begitu dunia. Betul. Nah, sebetulnya dengan seperti itu kita sebetulnya punya tanggung jawab sih Mas. Jadi ada arti kata, karena kita kan jadi the face of the produk. Jadi kita juga memang punya tanggung jawab untuk bilang bahwa kita nggak boleh semena-mena lah istilahnya untuk mengklaim bahwa ini pekerjaan kita semuanya. Karena itu kolektif. Saya sesimpel kita mendesain tusuk gigi aja itu kan sebetulnya juga pihak yang terlibat nggak cuma desainer aja gitu. Nah, hal kayak gitu memang mungkin kita juga mesti perlu mawas diri dan arti kata kalau mengkomunikasikan ini karya bersama dan dan
industrial designer itu punya peran penting di situ. Jadi buat teman-teman yang menonton juga mudah-mudahan bisa ngelihat bahwa sebenarnya peranan profesi kita industrial designer itu mulai dari awal sekali, mulai dari nggak ada, mulai dari angan-angan, nggak ada apa-apa, kemudian baru masuk menjadi sebuah ide dan jadi barang akhirnya. Nah, kemudian kalau di beberapa produk itu mungkin dari nol sekali, tapi kalau dari mobil mungkin secara fungsi sudah ada bahwa itu mobil kendaraan ya. Ya, betul. Kalau ada beberapa produk-produk inovatif malah dari nol, desain dari hasilnya. Jadi memang artinya apa yang bisa saya simpulkan dari cerita kita siang hari ini, bahwa kita itu mulai dari kita kadang-kadang kita ada di posisi menginitiate ide tersebut karena memang profesi kita mengajarkan hal tersebut, dan itu yang mestinya di acknowledge banyak orang sih sebetulnya, dan para desainer pun mesti sepakat ataupun berbicara seperti ini. Nah, ini yang kurang juga gitu ya Mas Dipto. Mungkin kita nih dua orang ini Mas Dipto sama Mbak Win ini sebetulnya orang-orang yang speak out sekarang, tapi zaman sekarang memang gitu. Maksudnya dalam arti kata kita tidak bermaksud menyombongkan diri, tapi kita memberikan informasi dan meluruskan saja. Jadi supaya kita semua tahu bahwa peran profesi kita ini memang cukup penting dalam arti kata, walaupun ya tidak terlalu terlihat. Kalau mobil mungkin sangat terlihat ya, tapi kalau beberapa industri lain yang sangat utilities itu kadang-kadang suka nggak terlihat. Ya. Tapi pasti ada lah perannya. Gitu ya Mas ya. Iya. Dan mungkin gini, rasanya kita nggak fair ya kalau kita cipta profesi kita, dan tadi kita bicara kolektif kan, ini kerja kolektif. Nggak ada salahnya mungkin saya cerita juga teman-teman dari profesi lain itu apa yang mereka lakukan selanjutnya. Boleh. Supaya genap, karena kalau di dunia arsitektur ini baru jadi market nih. Belum jadi gambar kerja, sectionnya mana, gambar pintunya mana, kusennya mana. Nah, ini yang mungkin di slide selanjutnya bisa saya sharing. Boleh Mas. Kita bisa lihat setelah tadi ya teman-teman dari sekolah engineering ya, terutama yang mesin konstruksi ya, mereka biasanya melanjutkan surface tadi, kulit tadi, mulai ditentukan partnya. Jadi misalnya pintu itu pakai outer panelnya itu berapa tebalnya ditentukan, misalnya 0,6, 0,7 misal ya. Itu ditentukan oleh para engineers, juga komponen-komponen lainnya. Jadi di situ jumlah engineers jauh lebih banyak, mungkin bisa 10 kalinya daripada industrial designer. Karena part dari mobil itu ratusan bahkan ribuan yang harus dia gambar. Bisa kebayang, pintu saja komponennya mungkin puluhan, ratusan. Nah, itu dia harus buat gambarnya, dan setelah mereka selesai gambar, mereka harus lakukan analisa stres biasanya, dynamic gitu, untuk mengetahui titik-titik mana yang secara konstruksi lemah gitu. Sebagai ini mobil kan harus punya fungsi untuk melindungi manusia, harus bisa memegang mesin, menerima gaya-gaya yang bekerja di roda, dari suspensi, permukaan jalan dan sebagainya, sehingga ada daerah-daerah yang dirasa kritis, stresnya terlalu besar, melebihi dari batas yieldnya material yang dipakai misalnya. Kemudian ada yang lebih maju, dia juga mempelajari thermal managementnya, bagaimana supaya mesin tetap dingin tapi penumpangnya tak kepanasan dan sebagainya. Dan juga mengenai aerodinamika, dengan software CFD dia bisa mensimulasikan kira-kira seperti apa. Kalau semua gambar ini lengkap, maka dibuat prototype. Jadi komponen tadi belum dibuat oleh dice yang untuk mass production, cetakan untuk mass production, tapi dibuatkan dengan cetakan sementara untuk jadi prototype. Nah, prototype ini bisa dijalankan, bisa diuji, bisa ditabrak, bisa dimasukkan ke aerodinamika, crash test bisa, tapi dia belum melalui proses mass pro. Jadi kalau orang menyebut prototype itu pasti berfungsi. Jadi
model itu adalah secara tampilan mirip tapi tidak berfungsi, prototipe tampilannya mirip dengan nanti mass production-nya dan bisa berfungsi, cuma prosesnya belum dilakukan dengan mesin mass production. Itu prototipe, bahkan beberapa masih dikenteng dengan tangan. Nah, setelah dikonfirmasi oleh teman-teman dari Test and Validation, ini juga sekolahnya nggak ada di Indonesia nih ngetes mobil, jurusannya nggak tahu, tapi kami biasanya ambil dari sekolah teknik ya, entah elektro atau mesin dan sebagainya. Baru semuanya beres, sudah sesuai, dirilislah drawing for production. Baru dibuat toolingnya untuk produksi massal. Itu juga teman-teman insinyur yang bidang manufacturing bekerja keras bagaimana membuat tooling ini selesai pada waktu. Jadi bisa dibayangkan prosesnya begitu panjang. Jadi kalau buat gambaran ya, satu full model change itu bisa-bisa 2,5 tahun prosesnya. Bahkan sampai 3 tahun kalau new model. Itu pun sudah dengan metode yang kita kenal dulu modularity ya. Jadi artinya kita nggak perlu punya mesin banyak-banyak, cukup 1000 cc, 1300 cc, 1500 cc untuk mungkin puluhan varian model mobil gitu. Mesinnya itu saja, mungkin ditaruhnya melintang, memanjang, miring, tapi mesinnya itu base-nya. Atau wheelbase mobil juga kita cuma punya 2, yang pendek, yang sedang, yang panjang. Jadi komponennya itu bisa common. Itu saja masih butuh waktu bisa 2,5 tahun satu full model change. Jadi bisa terbayang prosesnya panjang sekali, melibatkan banyak komponen, melibatkan banyak disiplin ini. Makanya kami yang industrial design yang industri sebenarnya itu kami berkomunikasi dengan teman-teman semua sama tinggi, sama-sama sulit, sama-sama memperjuangkan untuk menghasilkan model yang baik. Itulah kira-kira, dan itu menurut saya sebuah pengalaman yang sangat berharga buat industri, buat profesi, dan buat kita semua. Ya, gitu Bang Win. Betul. Nah, jadi menarik. Serius ya, jangan serius ah. Tapi menarik banget. Jadi sekarang kita udah bisa tahu bagaimana titik pertemuan antara. Jadi kan banyak sekali orang bingung nih, maksudnya gini. Oke, pertama adalah tadi yang saya ceritain, saya dianggap tukang gambar. Itu kan ya saya ketawa aja, oke lah gitu lah. Nah, dengan obrolan kita siang ini mungkin kita bisa menggambarkan bahwa sebetulnya kita nggak cuma tukang gambar loh. Tadi lihat tuh prosesnya. Nah, setelah itu hasil akhirnya sendiri itu juga dioperkan, artinya diestafetkan ke bagian lain. Jadi memang kita bukan Superman yang ngerjain dari end to end. Jadi tetap juga dikasih ke bagian lain yang dimana mereka juga, kalau tadi penggambaran dari Mas Dipto sendiri itu nggak mungkin berkali-kali lipat kompleksnya, berkali-kali lipat, karena komponennya jauh lebih banyak gitu ya. Betul. Jadi memang kita nggak bisa menyampingkan juga bahwa ini kerja sampai jadi, sampai kendaraan itu bisa dikendarai itu adalah collectively banyak sekali pihak. Dari mulai awal, dari mulai studi market studi ya, sebelum masuk ke desain, product planning sampai ke ujungnya gitu, sampai produksi massal. Betul. Well, it's a long ini ya, apa namanya, journey-nya panjang. Jadi saya pikir teman-teman, terutama nih kalau ada yang nonton adalah teman-teman yang dari mahasiswa, jangan khawatir ini, kalau saya sih jangan khawatir kalian jadi bosan, nggak akan bosan. Perjalanan menarik sekali sampai dari ujung-ujung, dan begitu hasil karya kita yang bareng-bareng ini jadi, itu rasanya satu kebanggaan sendiri. Ini kalau ini sih cerita pribadi saya juga, saya ngelihat barang hasil karya saya, walaupun saya tidak ikut mendesain, saya waktu itu sempat beberapa tahun ada di product planning, which is artinya kerjanya tuh sebelum barangnya jadi. Jadi, nah itu pun saya merasa kebanggaan yang luar biasa, punya kebanggaan melihat bahwa produk yang awalnya saya research, kemudian jadi, kemudian didesain oleh tim desain, kemudian jadi di pasar, itu merasakan kebanggaan sendiri. Saya yakin Mas Dipto juga punya perasaan yang sama dengan saya. Iya kan Mas? Sangat. Jadi kalau itu mau launching ya, begitu digelapkan ruangannya, terus musiknya dirubah, kemudian ditarik itu lumbungnya,
dan tiba-tiba lampu menyala, itu kita boleh dibilang terharu sekali ya, karena 2,5 tahun penuh dengan diskusi, dengan pertengkaran, semuanya akhirnya dibayar dengan berapa detik dibuka dan semua orang berdiri tepuk tangan. Itu seru ya Mas ya? Moment of truth yang sulit digambarkan ya kalau kita nggak melalui itu. Nggak bisa dikarbit karena kita melalui itu semua. Iya betul. Kan saya udah menduga nih kalau kita bicara masalah-masalah ini yang setiap minggu susah berhenti. Itu kayak teman lama yang sudah lama nggak ketemu gitu. Wah, itu kalau nggak dibatasin kita bisa nambah beberapa kali kopi kali Pak. Gitu ya Mas. Iya. Oke. Aduh. Saya pikir kita mesti menyisakan untuk topik-topik lain. Iya, benar. Jadi saya terima kasih untuk ceritanya. Ini sangat mudah-mudahan bisa juga memberikan inspirasi bagi teman-teman yang nonton acara kita ini, dan spesial untuk Mas Dito, cerita tentang mobilnya menurut saya sangat membuka mata ya bagi banyak orang. Karena kenapa saya senang? Kenapa? Karena mobil itu termasuk susah untuk dilihat proses di dalamnya. Nah, Mas Dito sendiri tadi cerita bahkan sampai proses engineeringnya malah. Ya. Jadi kita tahu gimana pertemuannya, bagaimana si desainer hasil dari desainer pindah ke engineer, sampai mana kita jadi paham. Nah, kira-kira jadi kita bisa lihat gitu, bisa pelajari, dan mudah-mudahan ini berguna bagi kita semua. Nggak cuma desainer, tapi bagi masyarakat luas ya. Masyarakat luas lah ya. Oke, thank you Bang Win. Sama-sama Mas Dito. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi, kita cari topik-topik lain. Buat teman-teman yang ingin ikutan ngobrol, kalau kalian punya cerita-cerita tentang desain yang keren gitu, kontak kita, komen aja. Nanti saya akan menghubungi kalian dan kita bisa ceritakan, kita bisa saling cerita lah istilahnya. Oke, terima kasih Mas Dito. Siap. Kita ketemu lagi kapan-kapan dan dengan cerita-cerita tentunya yang pasti menarik. Oke, bye-bye. Oke, bye-bye. Terima kasih.